Dengar-dengar Trump ciut batal serang Iran. Kok bisa? Di satu sisi kapal induk USS Abraham Lincoln memimpin armada raksasa, jet tempur berderap, ancaman dilontarkan tanpa rem. Di sisi lain, Iran justru menggelar latihan militer santai tapi penuh dengan pesan. Ironinya, semakin besar kekuatan yang dipamerkan, semakin lama pelatuk tak ditarik. Apakah ini soal kesiapan sekutu yang goyah? Atau ada senjata yang tak ingin diuji? Di balik layar, ada hitung-hitungan yang membuat langkah maju terasa terlalu mahal. Tahan dulu penilaian kamu, tetap di sini karena titik baliknya ada di bagian yang jarang diungkap. Inilah alutsista Iran yang bikin Amerika Serikat Israel ragu menyerang. Dalam perang modern, dentuman senjata seringkali kalah penting dibanding perang pikiran. Dan disinilah Cyber dimainkan. Amerika Serikat memulainya dengan unjuk kekuatan terbuka. Presiden Trump memperingatkan dunia soal armada besar yang bergerak cepat menuju Iran. Kapal induk USS Abraham Lincoln, jet tempur, kapal perusak hingga ribuan personil digeser ke Timur Tengah. Pesannya jelas, ini bukan sekadar patroli, tapi sinyal bahwa opsi serangan ada di atas meja. Namun ironi muncul di sisi lain. Di Teheran, respon Iran justru tenang tapi penuh simbol. Mural-mural raksasa bermunculan, memperingatkan bahwa siapapun yang menabur angin akan menuai badai. Pejabat militer dan penasehat pemimpin tertinggi Iran berbicara lugas. Serangan sekecil apapun akan dianggap awal perang. Tidak ada nada panik, justru ketegasan dingin yang terukur. Di tengah meningkatnya ketegangan, citra satelit terbaru memperlihatkan Iris Shahid Bagheri berlabuh sekitar 5 km dari pelabuhan Bandar Abbas. Bukan kebetulan, kehadiran kapal ini sengaja dipertontonkan lengkap dengan footage uji coba drone yang siap terbang kapan saja jika Iran diserang. Ini bukan latihan sunyi, ini pesan terbuka. Shahid Bagheri resmi ditugaskan pada 6 Februari 2025 setelah melalui proses konversi panjang sejak 2022. Awalnya, kapal ini hanyalah kapal kontainer komersial bernama Peraring, dibangun pada tahun 2000 di Korea Selatan. Kini, panjangnya sekitar 240 meter dengan dek terbang miring 180 meter dan landasan ski jump cukup untuk meluncurkan drone tempur dari laut lepas. Jenisnya jelas, kapal induk drone bukan jet tempur. Keunggulannya justru di situ. Ia membawa beragam UAV seperti Mohajer 6, Ababil 3, hingga versi UAV JAS 313, ditambah helikopter Mi-17 dan Bell Series. Jangkauan operasinya mencapai 22.000 mil laut, mampu berbulan-bulan tanpa isi ulang. Jika Shahid Bagheri adalah panggung bergeraknya, maka drone Shahid adalah aktor utama yang siap dimainkan kapan saja. Di tengah masuknya USS Abraham Lincoln ke kawasan, Iran tidak menunggu misil pertama diluncurkan. Televisi nasional menayangkan footage drone-drone Shahid yang dipamerkan terang-terangan, seolah berkata, ancaman sudah dihitung. Bersamaan dengan itu, mural peringatan dipasang di Teheran, memperkuat pesan bahwa respons Iran bukan gertakan kosong. Shahid 136 adalah yang paling dikenal. Drone kamikaze ini resmi digunakan sejak awal dekade 2020-an dan dirancang sederhana, kecil, tapi mematikan. Ia terbang rendah, sulit dideteksi radar, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar. Bukan satu yang berbahaya, melainkan puluhan sekaligus. Shahid 129 dan Shahid 191 berada di kelas yang berbeda. Keduanya adalah drone tempur dan pengintai, mampu membawa senjata presisi, beroperasi berjam-jam di udara dan digunakan untuk pemantauan hingga serangan terbatas. Spesifikasinya tidak dibuat untuk pamer teknologi tinggi, tapi untuk keandalan dan efisiensi. Pesan Iran jelas, mereka tidak perlu jet mahal untuk melumpuhkan lawan. Cukup drone murah, jumlah yang besar, dan strategi yang membuat sistem pertahanan musuh kelelahan. Itulah yang membuat Amerika Serikat dan Israel berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh. Dari serangan udara berbiaya rendah, Iran melengkapinya dengan basis laut bergerak yang siap membawa ancaman lebih jauh. Iris Shahid Mahdavi bukan kapal perang biasa. Kapal ini berperan sebagai pangkalan terapung yang dirancang untuk operasi jarak jauh. Di tengah ketegangan kawasan, footage keterlibatannya dalam latihan BRICS di Afrika Selatan sengaja diperlihatkan, menegaskan bahwa jangkauan Iran tidak lagi terbatas di Teluk Persia.
Secara resmi ditugaskan pada pertengahan dekade 2020-an, Shahid Mahdavi berukuran besar dan multifungsi. Keunggulannya bukan pada kecepatan, tapi pada fleksibilitas. Dari dek kapal inilah Iran mampu meluncurkan rudal balistik anti kapal Solfagar dengan jangkauan lebih dari 700 km, sebuah ancaman serius bagi kapal perang bernilai tinggi. Selain itu, kapal ini juga mendukung peluncuran rudal pertahanan udara serta drone kamikaze jarak jauh. Bagi Amerika Serikat dan Israel, kapal ini menambah lapisan ketidakpastian. Serangan ke Iran bukan hanya berhadapan dengan pertahanan darat, tapi juga ancaman balasan dari laut lepas yang bisa muncul jauh dari garis pantai. Ancaman dari permukaan laut belum lengkap tanpa kehadiran senjata paling senyap yang dimiliki Iran. Di saat perhatian dunia tertuju pada kapal induk dan drone, Iran justru memainkan kartu klasik yang selalu menimbulkan kecemasan. Kapal selam. Laporan terbaru menyebutkan kapal selam kelas Fateh dan Gadir bergerak menuju Teluk Persia, mendekati Selat Hormuz, kawasan paling sensitif bagi lalu lintas energi global. Tidak ada konvoi besar, tidak ada pameran terbuka, hanya pergerakan sunyi. Kapal selam kelas Gadir berukuran kecil dirancang khusus untuk perairan dangkal. Inilah keunggulannya, sulit dideteksi, cocok untuk penyergapan dan ideal beroperasi di selat sempit. Sementara itu, kelas Fateh adalah generasi lebih jauh, lebih besar, dengan daya jelajah yang lebih jauh dan kemampuan membawa torpedo serta rudal jelajah. Iran juga memiliki pengalaman panjang mengoperasikan kapal selam kilo kelas seperti Tarek, Noh, dan Yunes yang menjadi tulang punggung armada bawah lautnya sejak lama. Meski jarang muncul di kamera, kapal selam inilah yang membuat setiap kapal perang lawan harus ekstra waspada. Dalam skenario konflik, kapal selam Iran tidak perlu menenggelamkan armada, cukup menghadirkan ketidakpastian. Dan di Selat Hormuz, ketidakpastian adalah senjata strategis yang nilainya jauh lebih besar dari satu ledakan. Setelah ancaman datang dari bawah laut, Iran menutup lingkar bahaya dengan senjata pemukul dari garis pantai. Di antara seluruh arsenal laut Iran, rudal jelajah anti kapal Abu Mahdi adalah salah satu yang paling membuat perencanaan militer Amerika Serikat mengernyit. Rudal ini resmi masuk layanan pada 20 Agustus 2020 dan sejak itu menjadi simbol perubahan keseimbangan di perairan Teluk Persia. Abu Mahdi dirancang bukan untuk menghantam target bernilai tinggi. Dengan jangkauan lebih dari 1.000 km, rudal ini secara teoritis mampu menjangkau kapal induk seperti USS Abraham Lincoln dari jarak aman. Terbang rendah di bawah 50 meter membuatnya sulit dideteksi radar sejak dini. Spesifikasinya memperlihatkan keseriusan desain. Hulu ledak 410 kg, bahan peledak tinggi, akurasi hingga 3 meter. Rudal ini digerakkan mesin Tolu turbojet dan dapat diluncurkan dari berbagai platform peluncur darat tetap, mobile, maupun kapal perang. Dengan konteks konflik, Abu Mahdi bukan sekadar senjata serangan tapi alat penyangkal. Keberadaannya memaksa armada lawan menjaga jarak, mengubah pola operasi, dan menerima satu kenyataan pahit. Laut di sekitar Iran bukan lagi ruang aman untuk unjuk kekuatan tanpa risiko besar. Sesudah laut dan udara menjadi ladang ancaman, Iran memperkuat satu lapisan krusial yang menentukan hidup matinya serangan modern, pertahanan udara. Kordat ketiga bukan sekadar klaim di atas kertas. Sistem pertahanan udara ini dikembangkan khusus untuk menghadapi pesawat dan munisi Amerika Serikat dan sudah diuji dalam kondisi nyata. Diperkenalkan dan dioperasikan secara penuh sejak akhir 2010-an, Kordat 3 menjadi tulang punggung pertahanan udara taktis Iran. Secara bentuk, sistem ini sepenuhnya mobile, terpasang pada satu kendaraan peluncur yang membawa radar sekaligus rudal. Ia mampu mendeteksi hingga 100 target, melacak beberapa sekaligus, dan menyerang target udara dalam waktu singkat. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, cepat berpindah, sulit dilacak, dan dirancang untuk bertahan di bawah tekanan serangan udara intensif. Sistem ini juga menjadi dasar pengembangan pertahanan jarak dekat Iran terhadap rudal jelajah. Riwayatnya membuat dunia terdiam pada Juni 2019 ketika Kordat ketiga berhasil menembak jatuh drone pengintai canggih RQ-4 Global Hawk di Selat Hormuz. Satu-satunya insiden jatuhnya drone kelas elit Amerika Serikat oleh pertahanan musuh. Sejak saat itu, setiap rencana serangan udara ke Iran selalu disertai satu pertanyaan berat.
Seberapa besar resiko kehilangan aset bernilai tinggi? Di tengah kesiapsiagaan militer penuh, dengan pasukan yang siap merespon setiap agresi di darat, laut, dan udara, Iran tetap membuka pintu diplomasi. Teheran menegaskan siap menempuh kesepakatan nuklir yang adil dan setara, tanpa ancaman dan paksaan, selama hak atas teknologi nuklir damai dihormati. Iran menyatakan, senjata nuklir bukan bagian dari doktrin keamanannya dan tidak pernah dikejar. Pelajaran dari konflik sebelumnya justru memperkuat satu pesan. Kekuatan digunakan untuk mencegah perang, bukan memicunya. Kini bola ada di meja diplomasi. Apakah dunia memilih dialog yang setara, atau justru menguji batas yang sudah dijaga dengan tegas?